Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai pesan semesta untukmu yang sedang putus asa. Oke. Di sini saya akan shuffle kartunya terlebih dahulu ya untuk kamu. Kita coba lihat tentang pesan semesta untukmu yang sedang putus asa. 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 Pesan semesta untukmu yang putus asa. Oke. Pesan semesta untukmu yang putus asa. Kebanyakan. Butuh dua kartu lagi. Pesan semesta untukmu, oke. Yang putus asa. Di bottom of the deck di sini ada kartu The Hangman. Kemudian saya akan ambil satu kartu dari self care. Ya. Pesan semesta untukmu yang putus asa. Pesan semesta untukmu yang putus asa. Pesan semesta untukmu yang Pesan semesta untukmu yang putus asa. Pesan semesta untukmu yang putus asa. Okay. Di sini ada sign with the moon. Ya. Kemudian saya akan ambil juga satu kartu dari Angel Guidance. Pesan semesta untukmu yang sedang putus asa. Pesan semesta untukmu yang sedang putus asa. Pesan semesta untukmu yang sedang putus asa. Oke. Di sini ada kartu listen. Ya. Oke. Di sini saya sudah shuffle ya kartunya. Kita buka dulu kartunya satu per satu. Di sini ada kartu Six of Swords. Kemudian ada kartu The Star. Lalu ada kartu King of Pentacles. Kemudian ada kartu The Fool. Lalu ada kartu Eight of Wands. Kemudian ada kartu Temperance. Lalu ada kartu Four of Swords. Dan ada kartu Five of Swords. Oke. Pesan semesta untukmu yang sedang putus asa. Di bottom of the deck di sini ada kartu The Hangman. Ya.
Mungkin kamu adalah seorang pemimpi, pemurung, membosankan, atau dalam suatu hubungan yang mandek. Di sini kamu disarankan untuk cobalah melakukan suatu transisi, perubahan. Ada kesempatan untuk kamu jika kamu mau untuk melakukan suatu pergerakan dan perubahan di sini. Ya. Namun tentunya ketika kamu melakukan suatu perubahan, tentu di situ ada pengorbanan. Tapi kamu cobalah untuk mencoba untuk bersabar dan ikhlas. Aku rasa kamu sudah melakukan itu. Ya, kamu mencoba bersabar, kamu mencoba ikhlas di sini. Dan itu adalah salah satu pengorbanan yang sudah kamu berikan di sini. Namun di sini jangan khawatir. Kamu akan menemukan inspirasi dari semesta. Kamu akan mendapatkan suatu inspirasi untuk melakukan suatu perubahan, transisi dan suatu pergerakan. Tapi memang perlu kesabaran yang ekstra ya untuk menghadapi ini semua. Di sini ada Six of Swords. Mungkin rasanya kamu ingin pergi dari dunia ini. Rasanya kamu ingin pergi meninggalkan yang membuat pikiran kamu merasa terluka, pikiran kamu merasa tersakiti, pikiran kamu merasa pusing, stres, ya. Rasanya kamu ingin pergi, ya, menghilangkan diri, menenangkan diri, ya. Dan kamu seperti rasanya ingin sekali. Oke, ketika kamu mencoba ingin pergi secepatnya dari rasa kesulitan ini, ya, dari rasa yang membuat kamu berkonflik dan berkecamuk di dalam pikiranmu, dan kamu juga cobalah untuk berusaha mendamaikan hati kamu, menenangkan pikiran kamu, dan memaafkan semua yang telah terjadi ya terhadapmu. Di sini ketika kamu mempunyai impian yang begitu besar, harapan yang begitu tinggi, ya, kamu harus menggapai itu semua ya, dengan jiwa yang damai, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang mudah memaafkan. Ya, ketika kamu tenang, ketika kamu damai, ketika kamu memaafkan hal terburuk sekalipun di dalam hidup kamu, kamu akan dengan mudah menggapai harapan kamu tersebut, cita-cita kamu tersebut, keinginan kamu tersebut. Di sini ada the stars. Yakinlah, karena di sini ada the star. Ada harapan yang akan terwujud, tentunya dengan diiringi kedamaian, ketenangan, ya, dan mudah dalam memaafkan, ya, agar kamunya juga tenang, ya, karena sesuatu hal yang dilakukan secara tenang, secara damai, apalagi bahagia, ya, energi positif, ya, pencapaian itu akan mudah untuk diraih, ya. Namun ketika suatu tujuan itu digapai dengan situasi yang gak damai, gak tenang, ya, apalagi penuh dengan energi-energi negatif lainnya, maka tentu akan sulit sekali untuk digapai. Jadi tenangkan hati kamu, tenangkan pikiran kamu, ya, dan berdamailah dengan diri sendiri dan hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke. Kemudian di sini ada King of Pentacles, ya. Tentu kamu akan menggapai kedudukan dengan apa yang kamu mau. Mungkin salah satu harapan kamu adalah mempunyai karir yang bagus, ya, keuangan yang stabil di sini, ya. Tentu kamu akan mendapatkannya dengan cara itu tadi, ya. Mudah memaafkan diri kamu, ya, dan keadaan apapun dalam hal terburuk sekalipun. Karena ya, kegagalan itu merupakan langkah proses, ya, yang memang akan menuntun kita kepada kesuksesan itu sendiri gitu. Jadi janganlah untuk berputus asa, karena putus asa itu mungkin sesuatu hal yang sulit untuk dimaafkan, ya.
sehingga itu terus terbenam di hati kita, dan lepaskan itu, maafkan itu ya, agar kita juga mempunyai energi yang positif, agar kita juga lebih hampang gitu, lebih mudah lagi gitu ya untuk melangkah gitu, untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang menjadi tujuan kita gitu di sini. Kemudian di sini ada Four of Swords. Jika kamu memerlukan istirahat atas konflik-konflik yang terjadi, atas kegagalan sebelumnya, lakukan itu. Istirahat sejenak dulu itu tidak ada masalah ya. Kamu bisa beristirahat dulu, kamu bisa menenangkan diri dulu, dan mencoba menelaah, introspeksi, mengevaluasi apa sih yang terjadi kemarin, kenapa bisa gagal, kenapa bisa tidak sesuai harapan. Lakukan itu. Istirahat dulu. Take your time ya. Tetapi jangan lupa kamu tetap harus memaafkan diri kamu sendiri dan hal yang terjadi kepada kamu. Kemudian di sini ada the Fool ya. Tentu ketika kamu melangkah dan bersemangat lagi untuk melangkah, melakukan suatu harapan dan tujuan kamu itu agar tidak gagal lagi ya. Karena kegagalan itu suatu resiko ya. Janganlah berbuat bodoh ya. Janganlah melakukan sesuatu hal yang memang kita nggak tahu arahnya, nggak tahu caranya ya. Tetapi belajar dulu gitu, belajar dulu sebelum kita melangkah, agar bisa meminimalisir resiko, agar bisa meminimalisir suatu kegagalan. Kita pelajari dulu dengan dalam apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita gapai itu gitu ya. Dan di sini ada Five of Swords ya, dimana kalau kita melangkah tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya pegangan untuk diri kita, maka itu suatu hal yang hampa gitu ya, sesuatu hal yang hampa yang justru membuat kita kecewa lagi gitu. Jadi cobalah untuk melangkah itu dengan semangat, itu sudah sangat positif ya, dengan penuh semangat dan juga dengan pegangan. Pegangan itu seperti apa? Keterampilan, pengetahuan gitu ya, agar bisa meminimalisir suatu kegagalan gitu ya. Jadi kamu bisa mencoba ya untuk menggapai harapan kamu itu dengan tentunya evaluasi, introspeksi ya, dan juga keikhlasan, kesabaran, serta mudah memaafkan keadaan dan diri kamu sendiri, juga dengan semangat itu tentu ya, dan tidak mudah padam dalam menggapai harapan dan impian kamu tersebut gitu. Kemudian di self care di sini ada kartu Sign with the Moon. Kamu diminta untuk mensinkronkan diri dengan bulan. Mungkin kamu perlu ketenangan diri, perlu healing dulu dari suatu kegagalan yang terjadi di sebelumnya. Kamu bisa coba untuk meditasi di malam hari ya. Meditasi ketika kamu melihat bulan, ketika kamu melihat bintang ya. Mungkin di balkon rumah kamu mencoba bermeditasi di malam hari ya. Itu setidaknya bisa menenangkan diri kamu ya. Kemudian di sini sinkronkan juga ya. Sinkronkan juga dengan keadaan kamu, dengan semua faktor yang memicu ya, semua faktor yang ya mendukung proses pencapaian menuju pencapaian tersebut gitu ya. Jadi di sini sinkronkan ya. Sinkronkan, coba lihat ya persepsi dari orang-orang sekitar juga, dari diri kamu juga, yang pasti dari diri kamu ya. Terus lihat juga dari orang-orang sekitar, apa yang perlu disinkronkan nih? Apa yang perlu disesuaikan? Ya, sesuaikan apa yang kamu tuju dengan diri kamu, kemampuan kamu gitu ya. Jadi harus kita juga ketika memiliki suatu harapan, memiliki suatu keinginan, kita juga cobalah untuk menggapai harapan itu dengan realistis ya, realistis. Apakah kita sanggup ya? Apakah kita mampu? Apakah sesuai dengan kemampuan kita gitu ya? Agar kita bisa menggapai itu dengan mudah gitu. Jangan sampai kita terlalu berlebihan ya ekspektasinya terlalu berlebihan, harapannya terlalu berlebihan sehingga kita sulit ya menggapainya, malah loncat-loncat doang gitu. Jadi sesuaikan ekspektasi dan realita kita ya, harapan kita dengan kenyataan, sesuaikan ya agar kita mudah menggapainya, agar tidak terlalu berat untuk kita gitu ya di sini. Jadi sinkronkan dengan bulan, yaitu koneksikan diri kamu dengan semesta, dengan sang pencipta, dengan cara meditasi ya salah satunya, atau dengan cara
beribadah mungkin di malam hari ya di sini. Kemudian di angel guidance di sini juga ada listen. Dengarkan. Di sini kamu minta untuk mendengarkan. Tenangkan pikiran kamu ya dan dengarkan. Dengarkan suara hati kamu, dengarkan suara hati orang-orang yang kau kasihi gitu ya. Itu sebagai suatu proses untuk memplanningkan diri kamu gitu ya, agar tidak gagal lagi, agar bisa membawa kepada kamu kepada sesuatu hal yang memang kamu harapkan gitu ya. Dengarkan keinginan dan hati kamu, dengarkan juga pendapat dari orang gitu ya. Maksudnya pendapat dari orang itu apa? Agar kita bisa mengukur gitu ya, setidaknya mengukur apakah bisa atau tidak gitu ya. Terkadang juga ada orang yang sulit mengukur dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi kita juga tidak disarankan untuk terlalu mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kita tuh harus bisa pintar-pintar memilih ya, dan kita juga harus cerdik dalam memilih apakah pendapat ini benar, apakah pendapat ini tepat gitu ya atau belum gitu. Jadi kembali lagi kepada kita sebetulnya ya, tetapi cobalah untuk mensinkronkan ya, mendengarkan juga, mensinkronkan antara hati nurani kamu maupun hati nurani orang-orang yang menyayangi kamu gitu ya di sini. Dan juga di sini kamu mendengarkan diri kamu maupun hati nurani orang-orang itu diusahakan untuk sabar dan ikhlas ya, tenang gitu. Ketenangan sangat penting ya dalam menggapai suatu harapan gitu ya. Jadi untuk kamu yang merasa putus asa, merasa di titik nol, merasa tidak sanggup menghadapi ini semua, merasa tidak sanggup menghadapi harapan kamu sendiri ya, tenangkan diri kamu, maafkan yang telah terjadi di belakang itu, maafkan. Kita lihat ke depan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Peluang apa yang bisa kita ambil? Dengan ketenangan ya, peluang sekecil apapun itu bisa kita lihat. Padahal orang lain sulit untuk melihat peluang itu, tetapi kita bisa lihat dengan ketenangan. Makanya tenangkan diri kamu dan lihat ya, urutkan peluang mana yang mungkin bisa kamu masuki. Oke, mungkin bisa kamu raih di situ. Jadi ketika kamu tenang, ketika kamu memaafkan situasi di masa lalu, maka kamu menuju kepada kebahagiaan kamu, impian kamu dan harapan kamu. Oke, kamu pantas bahagia dan aku rasa kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya, tentunya dengan ketenangan dan memaafkan diri kamu sendiri serta keadaan dari hal terburuk apapun. Cukup ya untuk readingan tentang pesan semesta untukmu yang putus asa ya. Semoga kamu bangkit, kamu semakin bersemangat, kamu menjadi sosok yang bisa menggapai harapan itu dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan ketenangan juga. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.